Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Oh ya, kita kenalan dulu ya. Bu Guru namanya adalah Haja Endakowati SPD dari SMP Negeri 1 Sekongkang, KSB NTB. Adapun materi ini bertujuan adalah kamu dapat menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan pecahan senilai. Yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan pecahan. Yang keempat, siswa dapat membedakan jenis-jenis pecahan. Yang kelima, siswa dapat mengubah pecahan. Pertama adalah menyatakan bilangan pecahan. Jika ada gambar seperti ini karena yang diarsir 1 dari 4, maka disebutlah 1/4 bagian. 1 dari 4 bagian yang sama. Kalau seperti ini, karena ini dibelah jadi 6, maka kalau yang diarsir 2 menjadi 2/6 bagian. Karena 2 dari 6 bagian yang sama. Kalau terlihat gambar seperti ini, maka ini disebut 2/5 karena ada 2 yang diarsir dari 5 bagian. Nah, 1/4, 2/6, 2/5 dinamakan bilangan pecahan. 1/4 membacanya. Ini membacanya 2/6 dan seterusnya. Nah, yang atas itu disebut sebagai pembilang dan yang di bawah disebut sebagai penyebut. Apa yang syarat dua pecahan dikatakan senilai? Syaratnya yaitu jika penyebutnya sama, maka kita bisa melipatkannya. Misalnya 1/2 kita kalikan dengan 2 menjadi 2/4. 1/3 kita kalikan dengan 2, maka yang atas kita kalikan 2 menjadi 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Nah, bilangan yang seperti ini itu disebut dengan pecahan senilai. Jadi nilainya sama walaupun hurufnya berbeda. Jadi 1/4 dengan 2/8 itu sebenarnya sama. Cuma di sini 1/4 ini dilipatkan menjadi 2 kali sehingga posisinya sebenarnya sama dengan 1/4. Demikian pula dengan 4/16 itu akan sama nilainya dengan 2/8. Akan sama juga nilainya dengan 1/4. Nah, itu yang disebut dengan pecahan senilai. Asalkan yang bawah tidak 0, maka pecahan senilainya bisa dicari. Sekarang bagaimana menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, kalau kita punya 4/8, kita bagi 2, maka menjadi 2/4. 2/4 kita bagi lagi 2 menjadi 1/2. Nah, 1/2 inilah yang dikatakan sebagai bentuk sederhana dari pecahan 4/8. Jadi bentuk sederhana dari pecahan itu adalah mengecilkan pecahan tersebut sehingga menjadi lebih kecil. Selanjutnya, pecahan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya pecahan biasa, yaitu pecahan yang antara pembilang dan penyebut itu pembilangnya bisa lebih kecil daripada penyebutnya, maka disebut dengan pecahan biasa. Tapi kalau pembilangnya lebih besar, maka pecahannya itu kita sebut dengan pecahan tidak murni karena di situ terdapat bilangan bulat sebenarnya. Jadi pecahan biasa itu terdiri dari 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian yang berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu sebenarnya adalah pecahan tidak murni yang disederhanakan, yaitu disederhanakan. Misalnya 5/4 itu kalau disederhanakan menjadi 1/4. Kalau 7/3 kalau kita sederhanakan menjadi 2/1/3. Kalau 17/5 kalau kita sederhanakan menjadi 3/2/5. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan campuran.
Desimal. Pecahan desimal itu misalnya 0,1. Karena satu angka di belakang koma berarti dia per 10. 1,32 berarti per 100. 0,562 berarti per 1000. Nah, ini namanya pecahan desimal. Jadi membacanya adalah 0,1. Bukan 0 per 10 tapi 0,1. Kalau ini dibacanya 1,32, bukan 32 tapi 3,32. Jadi 1,32. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada 10% itu sebenarnya adalah 10 per 100. Kalau 15% berarti 15 per 100 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah per mil. Per mil itu artinya per 1000 dilambangkan seperti ini. Berikutnya mengubah pecahan. Kita bisa mengubah pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan desimal, bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 2. Cara 1 membagi langsung, cara kedua itu mengalihkan dengan bilangan tertentu, sehingga diperoleh pecahan desimalnya langsung. Kemudian kalau persen itu tinggal mengalihkan dengan 100. Kalau per mil itu tinggal mengalihkan dengan 1000. Sehingga kita perolehlah seperti ini. Nah, pembagian dengan cara bersusun itu juga bisa menggunakan pembagian dan pembilang penyebutnya berupa bilangan desimal. Misalnya 0,5367 kalau kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma, maka angka 6 itu harus dibulatkan ke atas sehingga menjadi 0,54. Sedangkan kalau angka kurang dari 5, maka dia kita buang atau kita hilangkan. Sehingga kalau seperti ini itu menjadi seperti ini. Tapi kalau seperti ini itu menjadi seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bisa caranya seperti cara 1, yaitu memisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan pecahan. Kemudian 2 itu kalau dikalikan dengan 4 menjadi 8. Sehingga menjadi 11 per 4. Bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kita kalikan, kemudian kita tambahkan. Kita kalikan bawahnya, kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,25 itu artinya 25 per 100. Kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Demikian pula dengan 2,6. Kalau kita sederhanakan menjadi 23 per 5. Oke. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen itu artinya per 100. Sehingga kalau kita sederhanakan, 5% itu artinya 1 per 20. 64% menjadi 16 per 25. Jadi kita sederhanakan sampai yang paling sederhana. Berikutnya mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Per mil artinya per 1000. Sehingga kalau kita kecilkan, 25 per mil itu adalah 1 per 40%. Per 40 bukan persen. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada soal cerita ini. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil 16 butir dan 12 butir. Sisanya untuk view. Maka jawabannya adalah kelereng tadi tinggal 22 butir. Sehingga 22 butir dari 50 menjadi 22 per 50. Kalau ingin kita menjadikan persen, tinggal kalikan saja dengan 100. Sehingga menjadi 44% yang diberi masih ada di tempatnya. Kita lanjutkan. Nah, misalnya Bu Guru ada soal nih, 18 per 48. Kalau disederhanakan menjadi berapa? Ayo, coba. Oke, masing-masing kita bagi 2 dulu ya. Jadi menjadi 9 per 24.
Nah, 9 bisa dibagi 3 menjadi 3/8. Jadi 18 4/8 ini kalau digajikan menjadi 3/8. Bagaimana dengan 180%? 180% itu artinya 180 per 100. Nah, kalau kita buang nolnya menjadi 18/10. Nah, kalau kita bagi 18/10 itu menjadi 1/8/10. Nah, kalau kita kecilkan lagi menjadi 1/3/5. Itu anak-anakku sekalian. Oke, sekarang bagaimana dengan yang C? Kalau yang C itu 625 per 1000. Nah, karena per 1000, maka masing-masing kita bagi dengan 25. Nah, nanti akan ketemu yang lebih kecil. Dan seterusnya. Demikian pula dengan 125 per 100. Kita bagi menjadi dengan 25 menjadi 5/4. Kita kecilkan menjadi 1/4. Demikian yang bisa guru berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian dan semoga sukses selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari NTT kami mengucapkan sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita. Jangan lupa jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID virus 19. Jaga jarak, tetap di rumah dan terima kasih. Assalamualaikum.